Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun adarra fi qawli la minhu wa la na'ami. هو الحميم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Minum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Darussalam, apa kabar? Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala 'abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati DKM Masjid Darussalam Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Sarno, dan juga asatidz lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya meskipun tidak disebutkan satu persatu. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan kesehatan yang sempurna kepada kita, keberkahan, istiqomah, kemudahan urusan dunia dan akhirat, berlimpahnya rezeki yang halal yang berkah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang sakit di antara kita semua
hajat, punya doa, semoga Allah kabulkan hajat dan doanya. Yang bersedih, semoga Allah hibur hatinya. Semoga kita semua termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang mana Allah kembalikan kehidupan kita untuk hari ini. Karena tidur adalah gambaran kecil dari kematian, sehingga doa bangun tidur ya ada kata-kata kematiannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita, dan kepadanya lah kita dikumpulkan. Beruntunglah orang yang selalu istiqomah sholat subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri suatu hari dipanggil oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu adalah al-bujuk dari dinasti Islam tertentu. Ini berdarah dingin. Orang yang dipanggil sama Al-Hajjaj biasanya pulang tinggal nama, dibunuh. Namun kemudian Imam Hasan Al-Basri keluar dari istana yang di dalamnya ada tempat jagal dalam keadaan selamat. Maka ditanya sama orang-orang, "Wahai Imam, kenapa engkau selamat dari tipu daya Al-Hajjaj?" Maka beliau membacakan hadis Nabi, "Man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia dalam jaminan Allah. Kemudian kita bersolawat kepada kekasih kita, suri tauran kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Semoga Allah himpun kita di surga bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di akhir tahun, coba ya. Momen yang tepat untuk muhasabah. Ya, muhasabah sih kapan saja. Tapi biasanya orang lebih tepatnya diadakan acara untuk kemudian muhasabah akhir tahun. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia tidak lama. Itu yang perlu kita muhasabai. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Ada beberapa kata kunci. Qala kam labista fil ardi adada sinin. Allah berfirman, berapa lama, berapa tahun kamu tinggal di bumi? Terus labithu yauman aw ba'du yaum. Itu kata kuncinya. Aku tinggal di dunia, di bumi sehari atau setengah hari. Jadi ketika manusia dibangkitkan dari kubur, ketika ditanya sama Allah berapa lama kamu hidup di dunia,
Ya kan, kalau ada hitungannya 40, 50, 60, 70. Tapi mereka semua menjawab labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kemudian ada kata kunci lagi, ya. Allah berfirman, fas'alil 'addin. Lalu bertanyalah kamu kepada orang yang menghitung. Ya. Praktisnya di nisan itu kan sekarang sudah ditulis, ya. Bapak A bin B lahir tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, meninggal tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Nah, orang-orang yang ziarah kubur sekarang bisa ngitung umur penghuni kubur karena dicatat tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Fas'alil 'addin, maka bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Ya. Ada yang berumur 40 tahun, ya. Jeffrey Al-Bukhari masih muda. Ya, itu adalah umur manusia. Semua menjawab apa? Hidup di dunia sehari atau setengah hari. Ini singkat. Bahkan ada apa itu? Ada hitungan kesuksesan manusia, ya, menurut pandangan banyak orang, tapi bukan menurut agama. Ya. Umur 40 tahun, umur 4 tahun dianggap sukses kalau tidak ngompol tidurnya. Jadi 4 tahun masih ngompol, ya, itu nggak dianggap sukses. Umur 7 tahun dianggap sukses kalau main agak jauh nggak nyasar. Ya. Kemudian umur 11 tahun dianggap sukses kalau banyak temennya, artinya bisa bergaul. Ya. Umur 17 tahun dianggap sukses kalau punya KTP. Ya. Umur 25 tahun dianggap sukses kalau S1, tamat S1. Umur 30 tahun dianggap sukses kalau sudah menikah. Ya. Umur 40 tahun dianggap sukses, ya, kalau mapan. Nah, itulah kesuksesan menurut manusia. Umur 60 tahun dianggap sukses kalau nggak sakit-sakitan. Kemudian umur 70 tahun dianggap sukses kalau nggak pikun. Ya. Pergi kemana lupa jalan pulang. Umur 80 tahun, ya, dianggap sukses kalau banyak temennya, kalau udah mati semua. Umur 85 tahun dianggap sukses kalau tidak ngompol di celana, karena ada sekarang pampers orang tua, ya. Ya, tapi itu adalah kesuksesan menurut manusia. Sedangkan kesuksesan di dunia menurut Allah adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Itulah sukses manusia. Miskin, kaya, berpendidikan, orang awam, orang kota, orang desa, itu standar suksesnya adalah
taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup ini singkat, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang bijaksana. Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang bijak adalah orang yang selalu menilai dirinya, muhasabah terhadap dirinya, dan berbekal amalan untuk kehidupan sesudah kematian. Itu orang cerdas. Wal ajizu, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu memperturutkan nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan banyak berangan-angan kepada Allah. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi orang yang bijak, orang yang selalu muhasabah, melihat keadaan dirinya. Siapa yang melihat aib orang lain, maka tertutup baginya aib dirinya. Sedangkan siapa yang melihat aib dirinya, tertutup baginya aib orang lain. Nah, ini namanya muhasabah. Ya, muhasabah adalah jalan menuju husnul khotimah. Muhasabah, kemudian memperbaiki diri, hubungan dengan Allah, kekuatan tauhid dan tawakalnya, memperbaiki ibadah, kemudian memperbaiki agar hidup bermanfaat untuk orang banyak. Terus istiqomah, karena tidak semua orang hidup ini jalannya lurus. Kan ada kadang-kadang kesalahan, berbuat dosa. Orang yang pernah berbuat salah, maka perlu memperbaiki dirinya. Tidak ada istilah telat dan terlambat. Selama masih hidup di dunia, ada kesempatan untuk taubat dan memperbaiki dirinya. Orang yang tercela, orang yang lemah, selalu memperturutkan hawa nafsunya. Itu orang yang tercela. Jadi ada 4 sifat yang melekat pada manusia, yang mendominasi manusia. Ketiganya tercela, yang satu terpuji. Imam Ghazali mengatakan, yang pertama adalah sifat saburiyah, sifat binatang buas, yaitu karakternya menerkam, mengejar mangsa. Kalau diaplikasikan kepada manusia, adalah sifat dalam dunia politik nih, sifat saburiyah, menerkam, menjatuhkan lawan, membunuh karakter lawan politiknya. Apalagi sekarang tahun politik, tahun panas. Yang benar bisa diberitakan salah, yang salah bisa diberitakan benar. Itu sifat saburiyah. Kemudian yang kedua adalah sifat bahimiyah, binatang ternak. Binatang itu kita punya ayam, yang punya kambing, punya kerbau, punya sapi. Binatang ternak itu yang penting nyaman, enak makan, enak minum, enak tidur, enak kawin. Itu orientasi binatang. Jadi kalau orientasi kita seperti itu, maka tidak bedanya dengan binatang. Balhum adol, bahkan manusia lebih sesat lagi. Karena manusia dikasih akal, pikiran, dan hati. Kemudian yang ketiga adalah sifat syaitoniyah, licik,
culas. Ya. Dan yang paling mulia, yang mulia adalah sifat yang keempat, sifat Rabbaniyah. Sifat yang dihembuskan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Rabbani. Ya, asal kata dari Rabb. Ya. Dan kita melihat di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia. Kalau boleh dibagi, Asmaul Husna itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat Jamaliyah, sifat yang menunjukkan keindahan Allah. Yang kedua, sifat Jalaliyah, sifat yang menunjukkan keagungan Allah. Yang kita tiru adalah sifat Jamaliyah. Ya, Rahman, Rahim, Rauf, Wahhab, Al-Afu, ya, pengasih, penyayang, santun, halim, tidak cepat marah, kemudian pemberi. Nah, itu sifat-sifat yang menunjukkan jamaliyah, keindahan Allah. Boleh kita tiru. Yang tidak boleh kita tiru adalah sifat jalaliyah, keagungan. Sombong, kan sifat Allah. Dzul jalali wal ikram, Malikul mulki, Al-Muntaqim. Sombong, maha berwibawa, kemudian maha pembalas. Nah, itu nggak boleh kita tiru itu, karena Allah sendiri di antara 99 sifatnya yang menjadi ikon dari Allah adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itulah kita mengawali segala sesuatu, perbuatan yang baik adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Nabi selalu membiasakan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku berada dalam agama-Mu. Ya, dalam redaksi yang lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang merubah-rubah kedudukan hati, ya, rubahlah hatiku agar selalu taat kepadamu. Kemudian juga Nabi sering berdoa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana ila akhiril ayat. Ya. Jadi tujuan muhasabah itu agar kita mencapai husnul khotimah. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ya, ketika ajalnya tiba dalam puncak iman dan amal soleh dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu pembukaan ya, Ben. Kita lanjutkan dengan melanjutkan kita targhib wa tarhib. Ya, kumpulan hadis di dalamnya ada motivasi amal